Pemirsa, setelah calon menteri, hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon wakil menteri dan kepala badan ke kediamannya di Kertanegara. Sejumlah tokoh politik, petinggi partai maupun barisan relawan satu persatu datang menemui langsung Prabowo. Satu persatu tokoh dari berbagai latar belakang mendatangi kediaman Prabowo Subianto sejak Selasa siang. Mereka datang sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Para tokoh yang datang ini diyakini akan menjadi wakil menteri atau kepala badan setingkat menteri pada kabinet Prabowo mendatang. Proses pemanggilan ini telah berlangsung sejak Senin kemarin, di mana puluhan tokoh sudah datang hingga malam hari bertemu dengan Prabowo Subianto. Tokoh-tokoh itu berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politikus, pengusaha, akademisi, hingga aktivis. Nanti pengumumannya nanti tunggu Pak Prabowo yang sampaikan sebagai presiden terpilih dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh beliau langsung. Tapi yang pasti bahwa kami berdiskusi tentang bagaimana ekonomi rakyat ini harus diperbaiki. Oh, berarti kalau lebih spesifik ke ekonomi? Bahwa ideologi ekonomi negara harus dikembalikan sesuai dengan filosofi negara ini didirikan, gitu ya. Oke, cukup itu aja. Ekonomi dong Pak, Bumn di bidang ekonomi dong Pak. Kementerian baru atau lama Pak Budi? Yang pasti bahwa pengelolaan seluruh sumber daya ekonomi rakyat ini harus diorganisir dengan baik, sehingga peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya, karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita, khususnya pasal 33 Undang-Undang. Posisinya Pak, menteri lagi aja. Menteri lagi Pak. Pemirsa, sejak kemarin hingga hari ini di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjadi pusat perhatian publik. Pasalnya sejumlah tokoh penting datang ke rumah presiden terpilih itu yang kini sedang menggodok komposisi kabinet. Ada sejumlah kejutan yang terjadi dalam pemanggilan di 2 hari ini, yaitu munculnya Veronica Tan serta Raffi Ahmad yang menuai banyak tanya. Kita akan langsung membahas seperti apa komposisi kabinet besutan Prabowo. Kami akan langsung membahasnya bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Tasya. Iya, Mas Toto, kalau kemarin kita terkejut ada Veronica Tan, hari ini siapa yang mengejutkan Anda? Terkejutnya lebih banyak, Tasya, hari ini. Karena pertama jumlahnya jauh lebih banyak lagi, sepertinya dibandingkan dengan kemarin yang dipanggil. Dan kemudian muncul nama-nama yang saya pikir mungkin sebagian publik tidak akan menyangka bahwa nama-nama ini mungkin akan masuk ke dalam barisan kabinet. Kalau kita lihat misalnya ada nama-nama pesohor seperti Raffi Ahmad, seperti Agus Miftah, lalu kemudian juga muncul nama Giring, lalu juga ada nama ketua relawan seperti Emmanuel Ebenezer, ada Haikal Hasan, ada Yovie Widianto, yang buat saya pribadi tetap itu mengagetkan. Walaupun ada beberapa nama yang saya pikir memang berasal dari kalangan akademisi, lalu kemudian seperti Stella Christie, atau kemudian ada nama Bimaria yang sepertinya akan menjadi Wamendagri dan sesuai dengan bidangnya. Tetapi tetap kalau kita coba lihat garis benang merahnya, yang belum bisa dibantah adalah faktor mengenai peran mereka dalam konteks pemenangan kampanye Prabowo Gibran kemarin. Jadi kalau kita lihat nama-nama pesohor tadi kan nama-nama yang memang aktif dan proaktif ikut dalam kampanye ya. Apa berarti ini terasa rasa hadiah jabatannya terasa sekali kah? Ya, sulit untuk dibantah karena kalau kita bicara apakah kita menganaktirikan sosok selebriti, tidak. Banyak selebriti yang saya pikir juga memiliki
kemampuan, terutama di bidang kebudayaan, kreatif, industri kreatif, seni. Tapi kalau kita coba kerucutkan lagi, kan memang nama-nama ini bersinggungan dengan positioning dan proaktifnya mereka dalam kampanye Prabowo Gibran kemarin. Jadi kalau saya lihat dalam 2 hari terakhir, baik itu nama calon menteri dan calon wakil menteri, sepertinya variabel utama yang ditempatkan sebagai skala prioritas oleh Pak Prabowo adalah faktor loyalitas atau faktor hutang budi politik, balas jasa tanda kutip, yang menyebabkan memang akhirnya makin terjawab bahwa jumlah kementerian yang besar, jumlah wamen yang besar yang akhirnya bisa dilakukan karena ada revisi Undang-Undang Kementerian Negara 39/2008, faktor utama alasannya itu adalah terkait dengan balas jasa politik. Jadi terjemahan Pak Prabowo yang sering mengutarakan kalimat demokrasi guyup, persatuan nasional, persatuan gotong royong, sepertinya memang diterjemahkan dengan cara memberikan balas jasa politik dalam bentuk kursi menteri dan wakil menteri kepada pihak yang dianggap berjasa, baik itu dari parpol ataupun non parpol. Baik, Mas Toto, tapi ini kan belum benar-benar akan menjadi menteri dan wakil menteri ya, kan masih ada beberapa hari. Apakah kemudian kita bisa beranggapan bahwa ini juga adalah bagian dari test the water, melihat reaksi publik terhadap wajah-wajah yang datang hari ini? Tadinya saya berharap gitu ya Tasya, bahwa ini adalah sebuah proses audisi dan kemudian diharapkan dalam sisa waktu 5 hari ada feedback dari masyarakat yang kemudian bisa menjadi masukan baru buat Pak Prabowo memutuskan secara final. Tapi ketika kita dengar dari beberapa calon menteri dan calon wakil menteri, misalnya yang pernah saya dengar langsung lah kemarin dari Prof. Yusril, hari ini dari Bima Arya dalam wawancara doorstop, mereka ternyata sudah menandatangani fakta integritas beberapa hari sebelum. Jadi bukan hari ini. Jadi ini bukan audisi, Tasya, kalau betul terjadi seperti ini. Ini hanya sebuah komunikasi secara marketing politik untuk kemudian memunculkan nama-nama tersebut untuk di doorstop dan mengenalkan mereka yang keputusannya sudah diambil sebelumnya. Karena misal kalau kita berbicara aspek kontroversial, saya harus sebut nama ya, Raffi Ahmad misalnya. Kita tahu kalau terkait Raffi ini kan ada sebuah kontroversi yang belum lama, baru banget ya terjadi terkait dengan pemberian gelar doktor honoris causa yang dianggap dan sudah dinyatakan tidak sah gitu. Nah, saya pikir itu kan tidak perlu feedback. Pemberitaan ramai sekali, tapi sepertinya memang keputusan ini memang sudah diambil dan ya kita harus menerima sebagai bentuk dari prerogatif presiden. Walaupun kalau saya hanya berharap, katakanlah betul Pak Prabowo menempatkan politik balas jasa sebagai variabel utama ketika memilih menteri dan wakil menteri, tapi ketika mengevaluasi jangan sampai kemudian dalam konteks pencapaian target Pak Prabowo tetap terikat gitu, dengan masalah balas jasa ini, karena ketika yang terjadi yang akan disalahkan ketika ternyata banyak menteri atau wakil menteri yang tidak kompeten adalah tetap kegagalan seorang presiden. Jadi silakan, kita harus terima sebuah fakta politik balas jasa ini, tapi dalam mengevaluasi berdasarkan kinerja, faktor itu sudah harus dilepaskan. Tidak peduli dia mau dari parpol atau bukan, ketum atau bukan, mau dari latar belakang pekerjaan apapun, berjasa atau tidak, tapi nggak bisa achieve target ya harus dicopot. Oke, jadi di awal ini kita harus pasrah, memberi kesempatan, tidak ada kesempatan untuk publik untuk memberikan masukan, catatan-catatan positif dan negatif terhadap tokoh-tokoh yang hari ini kalau misalnya boleh dikatakan seperti panggung catwalk, kita berjalan melihat bagaimana mereka berjalan memasuki dan keluar dari kediaman, tetapi itu harus diterima, kemudian nanti akan bisa dikawal lagi setelah berjalan sekian bulan mungkin Mas Toto, seperti itu? Mau tidak mau ya Tasya ya, kalau betul memang ternyata keputusan sudah diambil dengan pernyataan fakta integritas yang dilakukan oleh para calon menteri dan calon wakil menteri, ya sudah, inilah demokrasi. Ketika kita sudah memberikan kontrak politik kepada pihak yang menang dalam pemilu, artinya memang sepenuhnya prerogatif itu kita serahkan kepada presiden. Ketika ada protes, hal itu hanya bisa dilakukan melalui kritik, dan sepertinya kritik ini lebih produktif menurut saya dialamatkan ketika kita betul-betul lebih mengawal nama-nama menteri yang beberapa di antaranya memang menurut saya cukup kontroversial, dan belum lagi kalau kita berbicara secara kuantitas ya, sebetulnya secara kuantitatif saja sudah cenderung agak kontroversial. Saya belum menemukan jumlah kementerian sebanyak ini misalnya di Cina, di Amerika Serikat, di Brazil, katakanlah alasan negara besar menjadi alasan utama. Di India memang betul ada 58.
tetapi kita tahu India itu parlementer. Parlementer itu memang membolehkan atau memiliki konsep untuk memberikan kursi menteri kepada parpol-parpol yang dianggap menjadi bagian dari koalisi pemenang. Kita presidensial, harusnya membentuk kabinet itu seutuhnya bagaimana seorang presiden mencari kader yang bukan kader ya, sosok yang terbaik. Kenapa Tasya? Karena ketika kita berbicara di presidensial, yang namanya kenapa istilah zakon itu ada di dalam sistem presidensial, nggak ada tuh di kabinet parlementer. Karena seorang presiden atau seorang kepala pemerintahan dalam sistem presidensial juga kepala negara. Artinya ketika dia memiliki pembantu, dalam hal ini pembantu di pemerintahan, untuk tetap menghormati kapasitasnya sebagai seorang kepala negara, harusnya menteri itu tidak boleh lagi merangkap menjadi ketua umum parpol, pengurus parpol, sehingga bisa dipastikan bawahan dari kepala negara dan kepala pemerintahan ini loyalitasnya hanya kepada presiden. Iya. Kerjanya fokusnya hanya membantu presiden, bukan bagi dua antara ngurusin parpol, lalu loyalitasnya masih terbagi untuk parpol dengan Tapi presiden itu sudah negara. terjadi di periode kedua ini kan Mas Toto, jadi agak sulit kemudian kita meminta agar itu tidak terjadi lagi di pemerintahan Prabowo. Apakah tidak pernah terjadi? Tasya, sebetulnya Pak Jokowi, kalau betul ya, Pak Prabowo kan mengatakan guru politiknya kan orang Solo ini kan bernama Jokowi dalam pidatonya ya. Pak Jokowi itu pernah membuat sebuah terobosan pada saat awal pembentukan kabinet di tahun 2014. Iya, di Pak periode Jokowi pertama selain ya. selain membuat terobosan dengan kemudian memeriksa terlebih dahulu KPK, track record dan portfolio, yang kedua itu walaupun tidak tertulis, Pak Jokowi itu jadi browsing. Mengatakan bahwa menteri yang sudah terpilih harusnya melepaskan dari kepengurusan parpol. Uang kerja satu bidang saja sulit, apalagi kemudian bisa fokus sebagai pembantu presiden. Walaupun Pak Jokowi akhirnya menjadi politisi, menormalisasi dirinya menjadi politisi normal dan harus menerima kenyataan itu. Harapan saya tadinya, kita melihat seorang jenderal yang katanya jauh lebih tegas, yang katanya betul-betul tidak punya beban. Saya berharap tadinya terobosan-terobosan seperti itu lebih bisa diperlihatkan oleh seorang jenderal yang terpilih menjadi seorang presiden. Walaupun ketika kita melihat dalam 2 hari terakhir, terus terang nuansa bagi-bagi, nuansa politik dagang sapi, harus kita katakan baik secara kuantitatif ataupun kualitatif, ini yang lebih terlihat dan pertanyaannya apakah ini akan menyandera presiden atau tidak, ya saya berharap saya salah, tetapi tantangannya akan jauh lebih besar. Baik, Mas Toto, saya ingin kembali lagi soal jumlah. Kan kita bicara soal 46 tadinya, tetapi kemarin yang datang itu 49, hari ini 51. Dalam bayangan Anda, ini akan seperti apa memasukkan nama-nama yang lebih banyak daripada porsinya? Iya, pertama kan ini kan memunculkan konsekuensi Tasya, perubahan nomenklatur ya. Dan kalau kita ingat lagi, saya hanya ingin merefer apa yang pernah terjadi. Pak Jokowi itu dulu dengan rumah tim transisinya, harusnya itu kesimpulannya membuat 27 kementerian pada saat 2014, dari biasanya sekitar 33-34. Tetapi itu kan perampingan ya, tapi tidak jadi dilakukan karena Pak Jokowi mengatakan, ini statement di hadapan publik, perubahan nomenklatur itu butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun. Sementara kita ingin besok sudah bekerja. Artinya, ini akan langsung menghadapi sebuah tantangan. Apakah perubahan nomenklatur ini bisa dilakukan dalam waktu cepat? Sehingga kita tahu Pak Prabowo ini kan punya ambisi lebih besar dibanding Pak Jokowi. Target pertumbuhan ekonomi 8%. Pak Jokowi itu setinggi-tingginya hanya 7%, baik 2014, 2019, konteks target pencapaian hanya 5%. Artinya, Pak Prabowo ini harusnya kerjanya lebih kencang lagi. Nah, tetapi dengan kondisi jumlah kementerian yang akhirnya harus mengakibatkan perubahan nomenklatur yang juga jumlahnya besar, itu akan menjadi tantangan pertama dari Pak Prabowo. Yang kedua, ya ketika berbicara mengenai lebih banyak jumlah aktor yang terlibat di dalam sebuah organisasi, potensi konflik juga menjadi lebih besar. Ketika berbicara mengenai lebih banyak partai, potensi konflik of interest juga lebih besar. Dan menurut saya ini juga akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Jadi ini bukan masalah kita mengharamkan besar atau kecil, tapi sebuah lompatan yang jauh berbeda dibandingkan dengan yang sifatnya existing, itu membutuhkan penyesuaian yang juga extra effort. Sehingga kemudian jangan-jangan setahun pertama akan diisi oleh penyesuaian baik yang sifatnya prosedural seperti nomenklatur, ataupun penyesuaian budaya ketika terlalu banyak aktor yang ada di dalam kementerian ini.
Baik, ini masih ada 5 hari jelang 20 Oktober. Belum kita bicara soal PDIP dan wacana politik nasi goreng. Itu kira-kira akan seperti apa? Apakah perlu diantisipasi juga? Karena kalau tadi mengutip Sufmi Dasko mengatakan 1-2 hari ini masih dinamis, hingga 18 sampai 19 Oktober masih akan ada pertimbangan-pertimbangan. Berarti masih terbuka lebih besar lagi dari ini atau seperti apa Mas Toto kira-kira? Iya, memang kalau dilihat salah satu variabel yang masih bisa membuat perubahan terutama secara politik ya adalah pertanyaan mengenai PDI Perjuangan akan masuk atau tidak ke dalam barisan koalisi. Tadi Bang Sufmi Dasko mengatakan akan ketemu kok, pasti ketemu gitu ya. Tadi juga ada tanda-tanda Mas Pramono Anung tiba-tiba hadir. Saya yakin nggak nyasar pengen daftar jadi menteri ya karena sedang kampanye pilgub. Tapi sepertinya menyampaikan pesan Ibu Mega kalau kita mau sedikit berspekulasi. Saya menduga dalam hari-hari ke depan mungkin akan ada pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Dan saya menduga juga tertutup, bukan terbuka Tasya. Walaupun akan tetap bocor yang namanya pertemuan seperti ini. Dan kalau mau berspekulasi lagi, saya menduga bahwa PDI Perjuangan tidak akan masuk ke dalam barisan koalisi Prabowo Gibran. Tapi akan ada gray area. Mungkin akan ada satu menteri yang dianggap dekat dengan PDI Perjuangan. Saya sebut saja dalam hal ini misalnya Pak Budi Gunawan. Itu mungkin akan masuk. Pak Budi Gunawan ini kan bukan KTA PDI Perjuangan, walaupun dianggap dekat dengan Merah. Karena kalau kita teliti dengan jeli ya, Tasya, dari nama-nama calon menteri yang masuk dan sudah kemarin dipanggil, di posisi Menko Polkam itu belum ada. Tasya. Dan kita tahu gosip-gosip belakangan itu kan nama Pak Budi Gunawan yang muncul. Dan Pak Prabowo kemarin kalau kita lihat ada statement yang menarik juga. Pak Prabowo mengatakan ada 1-2 lagi di luar kota. Saya baca lagi, mencoba menelisik, Pak Budi Gunawan ternyata sedang menemani Pak Jokowi di masa terakhirnya sebagai kabin di Aceh. Jadi kalau mau coba itu puzzle ya, kira-kira akan seperti itu. Terkaannya mungkin sosok yang dianggap dekat dengan Merah adalah Pak Budi Gunawan. Tapi PDI Perjuangan menurut saya akan tetap mengambil posisi entah disebut penyeimbang atau di luar pemerintahan. Oke, baik. Itu PDI Perjuangan. Bagaimana dengan PKS? Karena kemarin Prabowo juga memberikan pernyataan, mungkin Anda tidak melihat karena yang dikirim adalah profesional. Jadi kalau kita kemudian melihat, ini bagaimana menteri-menteri yang kemudian judulnya seperti terlihat profesional, tetapi ternyata itu diajukan oleh parpol. Akan seperti apa peran mereka nanti di dalam kabinet? Adakah beban sebagai parpol? Memang menarik ya Tasya. Sebetulnya memang ketika berbicara parpol non-parpol itu sangat mudah disamarkan juga. Ketika tiba-tiba sebetulnya sudah ada perjanjian di panggung belakang atau kontrak politik antara parpol dengan sosok tersebut. Hei, Anda memiliki loyalitas kepada partai saya ya, karena saya yang mendorong Anda, ada balas jasa apapun bentuknya. Dan isu itu sekarang sedang berseliweran. Misalnya ada konglomerat tertentu yang dianggap punya saham di situ, dan konglomerat ini diasosiasikan dekat dengan partai tertentu. Saya nggak berani berbicara karena memang betul-betul kabar burung ya. Tetapi hal itu sangat mungkin terjadi, terutama ketika berbicara salah satunya misalnya mengenai parpol-parpol yang sudah menyatakan dukungan kok seperti PKS, tapi kok tidak masuk begitu. Dan bukan tidak mungkin di situ ada gray area bahwa yang didorong adalah profesional yang sebetulnya di belakangnya didorong oleh partai tersebut. Kenapa dilakukan seperti itu? Ya mungkin ada sebuah kesepahaman bahwa ketika Anda adalah partai yang belakangan masuk, tidak berdarah-darah dan tidak berkeringat pada masa kampanye, Anda harus menunggu kloter berikut ketika terjadi proses reshuffle. Tetapi di masa jeda ini silahkan dorong yang bukan kader, tapi dianggap dekat oleh partai Anda. Jadi itulah seni dari panggung belakang politik, pengambilan keputusan politik yang saya meyakini dalam penyusunan kabinet yang jumlahnya banyak sekali dan terlihat poin balas jasanya, terjadi juga hal-hal seperti itu yang sulit kita deteksi kecuali kita menginvestigasi lebih mendalam. Baik, cukup menarik ya ketika kita bisa melihat ada strategi baru, tidak kader tetapi punya beban seperti kader. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Mas Toto. Pemirsa tetaplah bersama NTV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang bergabung melalui sambungan Zoom. Mas Toto, saya ingin analisa Anda bagaimana di 2 hari ini peran Gibran, Wakil Presiden terpilih, dalam kemudian memutuskan nama-nama yang masuk dalam Kabinet Prabowo. Iya, memang
ada pertanyaan ya, kenapa Gibran tidak hadir misalnya dalam rangkaian audisi dari calon menteri dan calon wakil menteri. Banyak juga yang kemudian mengkaitkan dengan hal-hal yang ramai terjadi di sosial media, misalnya terkait dengan akun Fafa, terkait dengan misalnya isu keretakan. Tapi kalau saya mencoba melihat secara lebih netral dan objektif, sebetulnya kalau kita berbicara secara tata negara dan sistem politik, pemegang kontrak politik utama itu memang hanya presiden. Wakil presiden itu fungsinya hanya kemudian mengambil peran pertama adalah sebagai, mohon maaf ya, istilahnya memang ban serep. Memang ban serep ya, jadi benar-benar tidak punya andil untuk memutuskan siapa menteri-menteri begitu? Betul, secara tata negara ya Tasya. Tapi sebetulnya seorang wakil presiden bisa punya peran lebih selama kemudian memang peran itu diberikan oleh presiden. Entah yang sifatnya informal dalam keberadaan terkait dengan rapat-rapat atau pengambilan keputusan strategis seperti audisi menteri ini, atau dalam konteks yang sifatnya formal seperti pembuatan dimulai dengan pembuatan kepres terhadap bidang tertentu. Jadi memang tidak salah juga kalau ada orang mengatakan kok ini indikasi awal bahwa peran Gibran memang akan lebih banyak sebagai ban serep tanda kutip, karena seharusnya lebih baik ketika harmonisasi ini ditunjukkan, termasuk juga peran lebih dari seorang wakil presiden dalam konteks mengaudisi kabinet, karena kan mereka berdua lah yang kemudian akan melakukan rapat-rapat kabinet, memberikan fungsi supervisi dan koordinasi. Itu yang kemudian tidak salah kalau kemudian menjadi sebuah spekulasi. Dan kalau kita lihat nama-nama yang muncul pun memang tidak terlalu banyak juga ya orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang Mas Gibran. Jadi memang sepertinya sepenuhnya menurut saya kita bisa melihat ini lebih kepada selera seorang Prabowo dalam konteks menentukan nama-nama yang masuk dalam calon-calon menteri dan wakil. Oke, menurut jadwal besok akan ada pembekalan, judulnya pembekalan untuk calon menteri dan calon wakil menteri. Ini tradisi yang belum pernah kita saksikan di pemerintahan sebelumnya. Kira-kira menurut Anda apa yang akan terjadi di pembekalan ini, Mas Toto? Ya ini khas tentara seperti Tasya ya. Jadi kan ada diklat gitu ya. Saya nggak tahu ada gosip dulu awal-awal gosipnya di tanggal 22 sampai 24. Tapi saya tidak tahu apakah diklatnya akan sama di Magelang misalnya. Ya memang bagus juga sebagai sebuah panggung pertunjukan, menunjukkan kekompakan. Lalu kemudian pasti akan ada hal-hal lucu yang bisa terlihat ya. Semua disamaratakan, harus ikut semacam ospek tanda kutip gitu kan. Tetapi apakah ini bisa dilihat secara substansial akan membangun sebuah kualitas dari kementerian? Saya pikir investigasi kita terhadap track record dan kerja mereka dalam sebulan atau 100 hari mendatang akan yang bisa menentukan. Tapi ya sudahlah, bahwa saat ini kita tahu dalam dunia digital penuh dengan informasi dalam sosial media, sepertinya Pak Prabowo atau sekelilingnya juga menyadari gimmick-gimmick marketing politik seperti yang terjadi pada 2 hari terakhir kita nonton, termasuk nanti diklat akan dilakukan mulai besok, sepertinya dibutuhkan minimal publik tadinya kan bosan kalau melihat peristiwa seremoni hanya pelantikan lalu kemudian langsung kerja, tetapi ketika kemudian itu diterjemahkan dalam sebuah bahasa-bahasa yang mudah dalam konteks di ospek, di diklat dan segala macam, mungkin akan terasa lebih menarik dan minimal memancing perhatian publik untuk ikut membangun awareness-nya terhadap pentingnya pembentukan kabinet ini. Oke, baik, pertanyaan terakhir Mas Toto. Saya tahu Anda tadi sepertinya cukup pesimis bahwa ini akan berubah. Tokoh-tokoh yang datang itu sudah hampir dipastikan akan menjadi menteri dan wakil menteri. Tetapi kalau bisa memberi pesan kepada Pak Prabowo dan mungkin Sufmi Dasko bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini, apa kira-kira yang akan Mas Toto katakan terhadap beberapa nama yang kemudian menjadi catatan? Ya Pak Prabowo, Anda itu memiliki dukungan lebih besar dibanding Pak Jokowi 2014 dan 2019. 58% nggak main-main dengan semua kontroversinya. Suara yang lebih besar itu harusnya dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa Presiden bisa memegang prerogatif sepenuhnya. Bisa kemudian menjalankan pemerintahan tanpa tersandera. Karena publik yang memilih langsung. Tugas dari partai dan para influencer itu hanya mengendorse dan memenuhi prasyarat threshold saat itu. Tetapi dalam sejarah presiden, kepuasan publik itu tercipta bukan ketika Anda menguasai sepenuhnya parlemen atau memberikan konsesi berupa jabatan, tetapi ketika Anda bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik itu hanya bisa dilakukan ketika nama-nama menteri yang Anda pilih tidak kemudian punya kontroversi, punya integritas,
lalu kemudian memang memiliki loyalitas hanya kepada satu orang saja, kepada seorang presiden. Saya sangat berharap seorang jenderal bisa lebih tegas dan tidak tersandera yang harusnya ada pada sosok Prabowo. Kalau katakanlah saya tidak mendapatkan itu dalam pertunjukan 2 hari ini, tapi saya berharap dalam mengevaluasi, memecat seorang menteri yang tidak perform, itu bisa dilakukan dengan lebih tegas dibanding presiden sebelumnya oleh seorang jenderal bernama Prabowo. Baik, terima kasih Mas Toto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Tasya, sama-sama. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.